Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita, penciptaan dan pertumbuhan. Sebenarnya yang kita maksud ini adalah prinsip-prinsip Tuhan, baik mengenai rencananya, cara kerjanya, dan nanti bagaimana hasilnya. Jadi sebenarnya kita sedang belajar ini bagaimana caranya agar kita bisa menjadi teman sekerja bersama dengan Tuhan. Kita juga ingin dalam kehidupan ini mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan, prinsip-prinsip Tuhan lah ya. Kemudian kita tentu juga ingin diberkati dan jadi berkat ya. Nah, kita sudah bahas ya kemarin sifat-sifat atau kesempurnaan Tuhan, karena dengan karakteristiknya Tuhan maka kelihatanlah dari penciptaan ini, pertumbuhan ini bagaimana hasilnya kita bisa lihat ya. Misalnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dibilang Tuhan itu pencipta yang setia. Surat Petrus itu ya. Ya, kalau setia itu berarti dia menciptakan, itu ada proses yang dia kerjakan dengan setia ya, proses penciptaan ya, sehingga jadi ya apa yang direncanakannya. Kita sudah bahas kemarin soal kemahatauan Tuhan ya, bahwa Tuhan maha tahu, Tuhan juga tak terbatas, dia juga tidak berubah, dan dia setia, dan dia maha hadir. Nah, sekarang kita coba dulu ulang garis besarnya dulu ya, supaya kita nanti ingat ya. Kita akan masuk nanti di poin rencana Tuhan yang akan dijalankannya dalam proses ya, sampai nanti jadi. Tapi sebelumnya coba dulu kita mengingat penciptaan itu artinya sesuatu yang kalau dari sini ya, saya coba dulu ambil dulu satu istilah Ibrani itu bara ya. Bara ini suatu aktivitas yang hanya Tuhan sendiri yang bisa lakukan itu. Dikatakan di sini nih, saya ada satu buku bagus juga ini. Buku siapa? Lawrence O. Richard ya. Expository Dictionary of Bible Words. Jadi dia bilang bahwa bara, istilah bara itu Ibrani itu bukan berarti membuat sesuatu dari tidak ada. Ya, dia bilang begitu. Ini mirip ya dengan yang sudah kita jelaskan. Penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tidak kelihatan, yaitu Elohim sendiri, menjadi kelihatan alam semesta ini. Dikatakan di sini, bara itu suatu istilah Ibrani yang bukan berarti membuat sesuatu dari tidak ada, tetapi memulai suatu objek atau proyek. Objek atau proyek ya. Nah, memulai dia bilang di sini. Nah, di sini pekerjaan memulai atau penciptaan ini yang dimaksud bara ini, istilah Ibrani ini, itu hanya Tuhan yang kerjakan, dan dialah yang melakukan ini ya. Dialah yang memulai langit dan bumi. Satu. Dialah yang memulai humanity, kemanusiaan, manusia ya. Dialah yang juga memulai, di sini dikatakan melalui pengampunan, membersihkan hati. Dialah yang memulai atau membangun suatu bangsa ya, bangsa yang unik, Israel. Dia juga yang memulai nanti suatu ciptaan baru, langit dan bumi yang baru, ya, Yerusalem baru juga ya. Bahkan dikatakan di sini, ia juga memulai sesuatu ya, kayak terang, gelap, damai, malapetaka begitu ya. Dia yang memulai itu semua ya. Jadi kita sudah baca itu Yesaya maupun Amos pasal 3 itu ya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan nasib malang, nasib mujur dan sebagainya. Nah, jadi kita ulang dulu sebentar ini. Bapa itu, segala sesuatu berasal dari Bapa, jadi dialah yang memulai sesuatu. Ya. Nanti kita melihat rencana Tuhan, tapi yang jelas Tuhanlah, ciptaan itu keluar atau berasal dari Dia. Bapa itulah sebagai bahan dasar ya. Bahan dasar, dan keluarlah ciptaan itu, sehingga seluruh ciptaan ada di dalam Dia ya, karena berasal dari Dia ya. Kemudian prosesnya juga oleh Dia. Perhatikan ya, Roma 11 itu. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia. Jadi ciptaan itu bukan
jam yang bekerja secara otomatis setelah dirancang sistemnya sedemikian. Enggak. Ciptaan itu disebabkan bergerak, disebabkan oleh Dia, ditopang oleh Dia. Firman Tuhan bilang dia, alam semesta ini ditopang oleh firman-Nya. Ya. Jadi segala sesuatu berasal dari Bapa, digerakkan juga oleh Bapa, ya. Dan nanti hasilnya tentu kepada kemuliaan Bapa juga, ya. Nah, cuman kita sudah bahas kemarin mengenai proses perubahan atau pertumbuhan dari taman kepada kota. Jauh lebih bagus, ya. Tadinya taman, ada ular di situ, ada juga belum ada tembok, ada masih manusia dalam pengujian, masih ada 2 pohon di situ, ya. Manusia belum tahu yang baik dan yang jahat. Tapi setelah diproses dia masuk kepada kota Yerusalem baru, maka tembok sudah ada, pohon kehidupan hanya satu itu aja, tidak ada lagi pohon pengetahuan. Manusia nggak perlu diuji lagi, sudah sudah selesai, ya, prosesnya. Kemudian tidak ada lagi ular, ya. Jadi dari mulai tamannya keluar sesuatu ciptaan itu diproses akan menjadi lebih bagus, ya. Menjadi, karena memang kita sudah bahaskan kemarin itu bahwa Tuhan selalu buat yang baru, yang baru, yang baru, dan yang baru ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, ya. Itu satu, poin satu, ya. Kedua, kita harus ingat ini cerita tentang anak yang hilang, ya. Ini bisa menjelaskan juga perumpamaan itu, yang judulnya di dalam Alkitab itu kebanyakan dibilang perumpamaan anak yang hilang itu satu. Sebenarnya kalau kita lihat Lukas 15, lihat konteksnya, itu sebenarnya judulnya harus perumpamaan Bapa yang penuh kasih. Karena konteksnya Yesus itu di pasal 15 ayat 1-2 itu, Lukas 15 ayat 1-2 itu Yesus sedang dituduh itu, karena dia makan dengan orang-orang berdosa. Orang Farisi nggak suka. Kenapa yang makan dengan orang berdosa? Nah, Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama, domba yang hilang itu, ya. Itu sebenarnya perumpamannya gembala yang baik, karena fokusnya itu kepada Tuhan, ya. Dia menjelaskan bahwa aku ini gembala yang baik, ya. Domba yang satu hilang pun cari sampai dapat. Kemudian perempuan ini simbol Roh Kudus tentunya, ya, kita tahu, ya. Dirham yang hilang, itu sebenarnya perumpamaan perempuan atau Roh Kudus yang penuh kasih. Teliti, dia cari sampai dapat. Kemudian nanti satu lagi perumpamaan, bukan perumpamaan anak yang hilang, tapi perumpamaan Bapa yang penuh kasih. Karena Yesus sedang menjawab itu, kan. Nah, yang hilang ini anaknya 2 yang hilang. Hilang pengertiannya tidak suka fellowship dengan Bapa. Itu artinya hilang, ya. Hilang itu bukan artinya pergi menjauh dari rumah Bapa begitu, bukan. Kadang-kadang anak pergi juga, dia kan nggak hilang, bukan itu. Artinya hilang itu tidak suka bersekutu dengan Bapa. Ini kedua anaknya nggak suka bersekutu dengan Bapa. Bedanya anak yang bungsu itu terang-terangan dia bilang, aku nggak suka di sini Bapa. Kira-kira begitu, aku minta bagian hartaku. Dia pergi bersukacita dengan para pelacur, orang-orang berdosa dan sebagainya. Tapi yang sulung anaknya ini juga nggak suka dengan bapaknya itu, bersukacita dengan bapaknya. Anak yang sulung ini bekerja kayak budak itu, dia nunggu kapan ini bapaknya ngasih sama saya anak kambing supaya aku pergi, atau supaya aku bisa bersukacita dengan sahabat-sahabatku, itu dibilang katanya, kan. Jadi kedua anaknya ini hilang. Tapi melalui cerita ini bapak itu, kedua anak ini mengenal bapaknya. Si bungsu mengenal pengampunan bapaknya, mengenal kasih bapaknya. Si bungsu ini mengenal bagaimana bapaknya ini menerima dia padanya. Kemudian si sulung mengenal bahwa bapaknya seorang yang rendah hati lah. Karena si sulung waktu itu kan dia nggak mau masuk, ya. Ketika sedang pesta begitu, tapi bapaknya pergi keluar. Dia coba jelaskan, kita harus bersukacita, begini begitu dan sebagainya. Si sulung ini mengenal bapaknya lebih baik lagi. Jadi dari cerita ini ada sesuatu yang saya melihat, suatu proses yang menyebabkan kedua anak ini lebih mengenal bapaknya. Ada penambahan, ya. Tapi selalu dimulainya dari rumah bapak. Itu makanya saya bilang kehidupan tuh kayak per. Tapi dia naik, kan. Coba bayangin, ya. Ini dia garisnya, ini titik awal kita. Per bergerak, tak dia naik, kan.
bergerak lagi, naik lagi dia. Tergerak lagi, dia terus naik gitu. Kehidupan itu seperti itu. Kita mulai segala sesuatu berasal dari dia, putarlah kita ya. Akhirnya kembali kepada dia, tapi dengan pengenalan akan dia yang lebih lagi. Karena Bapa di sorga itu menciptakan, mengeluarkan itu ciptaan dan memutarnya sedemikian dengan maksud mengungkapkan dirinya. Ini ada hukum yang namanya, seorang menulis, the law of circularity. Hukum peredaran. Saudara lihat di benda di alam jasmani ini lah. Segala sesuatu itu berputar. Ada yang bilang matahari nggak berputar. Berputar juga dia. Hanya berapa juta tahun dia akan kembali lagi nanti naik dari tempatnya. Nggak ada yang tidak berputar. Nggak ada yang tidak bergerak. Ya, dari mulai kalau kita ingat tuh proton, neutron, elektron itu yang muter. Benda-benda itu yang kecil sekali itu sampai benda alam semesta yang besar. Semuanya berputar. Ada satu hukum peredaran. Kenapa demikian? Ya memang Tuhan kan menciptakan alam ini sedemikian supaya bisa menjelaskan perkara-perkara di alam rohani. Dia ciptakan di alam jasmani sedemikian supaya bisa menjelaskan hal-hal di alam rohani. Makanya kalau Yesus ngajar, perhatikan burung. Itu kan jasmani itu burung. Tapi ada sesuatu di situ yang Tuhan ciptakan sedemikian. Burung tuh nggak nabur, nggak menuai. Kasih makan sama Bapak. Perhatikan bunga bakung, kata Tuhan Yesus. Itu jasmani. Bunga bakung nggak kebetulan diciptakan bisa begitu indah, lebih indah daripada Salomo. Ya, Paulus juga bilang, perhatikan tuh perempuan rambutnya kok panjang. Ada maksudnya itu supaya dalam alam rohani tujung kepala ya, perempuan sebagai tujung kepala, tanda otoritas begitu. Jadi kehidupan itu suatu beredar ya. Segala sesuatu berasal dari dia dan Tuhan putarlah itu kehidupan itu. Wah, mutarnya seru berjaman-jaman. Ini kalau dispensasi ini ada 7. Diputar melalui 7 dispensasi, kembali lagi menjadi langit dan dari langit yang bumi yang pertama ya. Putar langit dan bumi yang baru lebih tinggi ya. Saya yakin itu nanti kalau Tuhan selesai itu langit bumi, Tuhan bikin putar lagi, cerita lagi ya. Tapi Alkitab ini cuma mewahyukan rencana Bapa yang berdispensasi itu 7 dispensasi aja ya. Nggak ada lagi setelah kekekalan itu apa, kita nggak tahu ceritanya ya. Tapi saya yakin nanti ada cerita lagi karena Tuhan itu tak terbatas. Melalui satu cerita dia ungkapkanlah dirinya, satu sisi dari dirinya. Melalui cerita lagi, perputaran lagi, dia bikin lagi, ungkapkan lagi. Makanya orang, malaikat katanya itu berputar-putar memuji Tuhan terus. Karena selalu ada sesuatu yang baru dalam Tuhan itu yang membuat orang tersungkur, segala makhluk itu tersungkur. Ya. Nah, inilah kurang lebih ciptaan. Tapi jangan salah ya. Karena banyak orang bilang kehidupan itu lurus begitu. Dari awal sini lurus, nggak tahu ujungnya kemana. Saya nggak percaya itu. Saya percaya kehidupan itu mutar. Sesuai hukum peredaran itu. Karena segala sesuatu berasal dari dia. Putarnya pun oleh dia. Akhirnya kembalinya kepada dia. Untuk kemuliaannya ya. Tapi ada makhluk itu akan melihat sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu. Untuk dia akhirnya tersungkur memuji dan menyembah Tuhan. Ini bukan berarti ada 2 kesempatan. Saya tidak percaya ada 2 kesempatan. Kesempatan cuma 1. Saudara hari ini dapat kesempatan berdoa misalnya, dapat kesempatan batal kita, dan kesempatan mengerjakan ini dan itu sebagainya. Kalau itu nggak dilakukan, besok nggak ada lagi kesempatan. Karena kesempatan itu waktu. Dia berjalan terus, walaupun dia muter begini, dia berjalan, nggak berhenti itu, nggak akan balik. Ya, memang ada kesempatan-kesempatan yang mirip, ya tapi nggak sama. Seperti yang saya bilang itu sungai, orang nggak mungkin menginjakkan kakinya 2 kali di sungai yang sama, karena sungai itu jalan terus. Detik ini sungainya sini, dua kemudian angkat kaki, masuk lagi, sungainya sudah beda, karena sudah beda batuannya, beda ikannya, beda kotorannya, beda, semuanya beda. Jadi kesempatan cuma sekali. Saya nggak bilang kesempatan 2 kali ya, nggak ada itu. Itu para motivator tuh biasanya yang suka ngomong
masih ada kesempatan menghibur aja ya, tapi nggak realitanya itu ya. Oke, jadi kurang lebih beginilah yang sudah kita bahas ya. Saudara tangkap dulu ini. Inilah prinsip-prinsip Tuhan yang harus kita pahami dan harus kita ikuti ya. Saya bercontoh satu dulu ya, karena segala sesuatu ini kan proses nih, dari benih kan, barulah ada semuanya dan hasil buahnya. Saudara dan saya tidak boleh memiliki pemikiran kita ingin simsalabim, abrakadabra, itu cuma ada sulap-sulapan, itu tipu, itu juga tipu itu ya. Kalau orang begini kita abrakadabra, itu ada burung keluar atau ada telur ya, itu kan sudah ada itu sebelumnya dia. Ya, jadi tidak ada yang begitu. Ini bukan berarti tidak ada terobosan. Kadang-kadang Tuhan bikin dalam kehidupan kita terobosan-terobosan. Saya pun mengalaminya beberapa kali dalam kehidupan. Tapi yang normalnya kehidupan itu berjalan seperti petani menantikan buah begitu ya. Tanam dulu, dia tekun, nyiramin apa semua, terus nanti ada hasilnya buahnya ya. Itu petani ya. Banyak orang mirip kayak pemburu, hunter, pemburu. Kalau pemburu itu sekali keluar, tak tembak, dapat dia hasil buruannya ya. Ya, Alkitab lebih banyak mencontohkan kita ini kayak petani, bukan pemburu itu. Petani itu nanam, ya bertumbuh dengan sabar begitu. Pelayanan juga begitu. Banyak orang pelayanannya modelnya kayak pemburu gitu. Mau cepat gede gitu ya, mau cepat cepat dapat hasil. Tembak, dadar, begitu. Enggak begitu. Tanamlah, nanti kita melihat, kita menanam anak cucu, ya mengembang. Kayak Abraham. Abraham mulai dari satu orang. Dari satu orang, tapi Tuhan bilang melalui engkau dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi diberkati. Tapi mulai satu, ketika lahirnya Ishak itu menunggu lama kan. Lahir Ishak itu pun satu juga. Ismail enggak jadi, ya. Lahir lagi dari sini Yakub, ya. Ada Esau ya, itu pun satu juga. Barulah dari Yakub jadi 12 dan akhirnya seluruhnya gitu. Jadi prinsip Tuhan itu artinya gini, kalau kita paham cara kerja Tuhan, kita akan fokus kepada anak cucu kita. Ministry itu akan diteruskan dan harus diteruskan oleh anak cucu kita, anak rohani. Ada juga orang kan hamba Tuhan tidak punya anak secara jasmani. Tapi secara rohani, dia banyak anaknya. Kayak hamba Tuhan ya. Ini saya salut juga ini, Daniel Alexander. Ini dia nggak punya anak secara jasmani yang saya tahu ya. Tapi anak rohaninya banyak. Pelayanannya di Papua sana. Jadi orang yang melayani, saya percaya kalau dia mengerti prinsip ini yang saya jelaskan ini, prinsip penciptaan dan pertumbuhan, dia akan fokus kepada anak cucunya. Kayak Yesus lah. Yesus itu pelayanan, pilih 12 orang, ya memang dia melayani orang banyak, bukan berarti nggak melayani orang banyak ya. Kayak saya gini ya, mudah-mudahan ada orang yang mendengar ini video ya, melayani orang banyak, tapi nggak ke situ fokus saya. Saya bukan fokus orang banyak. Yesus itu fokus kepada muridnya, ya. Dia melatih yang 12 itu, ya. Ya hidup dengan mereka, makan dengan mereka, tidur dengan mereka, ya. Dilatihlah yang 12 ini, ya. Orang banyak ini kadang-kadang ngeri-ngeri juga ya. Yesus itu saya yakin tuh yang teriak-teriak, salibkan dia, yang dipengaruhi orang Farisi ini orang banyak ini. Barangkali banyak juga yang udah disembuhkan Yesus di situ. Berbalik karena dipengaruhi orang Farisi jadi nyerang Yesus. Fokus kita enggak orang banyak. Kalau kita mengerti prinsip kerja Tuhan kayak model begini, penciptaan pertumbuhan, kita nggak akan fokus kepada orang banyak. Kita akan fokus kepada benihnya kita. Nanti kita akan bahas. Jadi saya masih bicara secara umum dulu gitu ya. Karena ini tema bagi saya, ini tema sangat penting ya. Itu karena ini prinsip Tuhan. Judulnya mungkin lebih bagus prinsip Tuhan kali ya. Tapi sudahlah, judulnya sudah penciptaan dan pertumbuhan. Jadi kalau kita mengerti itu, kita akan fokus kepada benih kita atau anak cucu. Oke lah. Sekarang kita masuklah dulu. Rencana Tuhan. Ya. Kita tidak usah baca-baca ayatnya dulu. Karena jelas ya. Kejadian 1 ayat 26-28 dibilang begini. Baiklah kita.
Kata Pak di sorga bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan ini rencananya perfect, sempurna. Kenapa? Karena yang bicara itu pribadi yang sempurna. Ya. Seperti kita tahu, ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu belum jadi rencana Bapa, masih jauh. Banyak kita dengar cerita Adam dan Hawa udah sempurna, toto ada iblis jatuh dia. Aduh, nggak ada yang kaget-kagetan begini. Ini semua sudah dirancang ya. Kematian Yesus pun sudah dirancang ya. Tuh Wahyu 13 itu anak domba sudah disembelih. Wahyu 13 berapa? Kan kita Wahyu itu. Wahyu anak domba disembelih sebelum dunia dijadikan. Dia udah dirancang semua oleh Bapa. Ini sempurna. Perfect ini rencananya ini ya. Dan manusia diproses dengan dua pohon ini. Nah, ini yang mau saya singgung dulu sedikit. Ya. Ada dua pohon. Manusia itu yang kalau dia makan pohon pengetahuan, dia menjadi seperti itu. Karena manusia, pohon itu sebenarnya simbol daripada manusia. Coba saudara baca dulu. Ya. Nah, ini dari Mazmur 1, ya. Coba lihat dulu Mazmur 1, ya. Ini hanya mau menjelaskan bahwa pohon itu manusia sebenarnya. Perhatikanlah ini ya. Ini ayatnya nggak usah dibaca semua. Coba ayat 3-nya. Ia seperti pohon. Ya. Ini jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Yang orang fasik itu berbagaimana tidak berjalan, ini yang baik ya. Tidak berjalan menasihati orang fasik, tidak berjalan berdosa, tidak dalam kumpulan pencemooh, sukanya ialah Taurat Tuhan. Saya merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon. Itu pohon ya. Coba dulu kalau kita lihat Yeremia pasal 17 ya. Pasal 17 Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Di sini dibilang Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon di tangan TPR. Artinya manusia itu adalah pohon. Kalau di sini, karena segala sesuatu itu simbol juga ya. Jadi proses dua pohon itu ada satu pohon pengetahuan yang beda dengan jahat, ada satu pohon kehidupan. Nah, karena Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, maka dia menjadi manusia pohon itu, pohon pengetahuan. Manusia pengetahuan. Manusia yang hidupnya ditentukan oleh otaknya itu untuk menentukan baik dan jahat, yang menurut dia itu baik, yang menurut dia jahat. Setiap manusia pohon pengetahuan itu selalu menentukan hidupnya berdasarkan otaknya itu. Berdasarkan pikirannya. Ya, nggak ada agama itu ya lahir semuanya dari situ. Agama itu kan lahir dari manusia pengetahuan, ngasih tahu yang baik begini, yang jahat begini, ya mudah-mudahan ya kamu bisa masuk surga gitu. Itu manusia pohon. Tapi kalau orang makan pohon kehidupan, dia menjadi manusia kehidupan. Yesus itulah manusia kehidupan itu. Ya. Dia nggak ditentukan oleh baik dan jahat. Dia ditentukan oleh jenis hidup ini, Zoe ini. Ditentukan oleh Tuhan, bersandar habis sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang kiri, kiri. Mau baik kelihatannya atau mau jahat kelihatannya secara manusia, nggak peduli. Ya. Jadi, proses manusia itu, pertama kita dijadikan dulu manusia pengetahuan. Yang bersandar kepada otak kita. Kita melakukan sesuatu ya, oh ini baik buat saya, ini enak buat saya, ini gini, ini jahat, nggak bagus ini. Kita jalan di situ. Kemudian ketika Tuhan datang, kita makan lagi buah itu, Zoe itu, maka jadilah kita pohon kehidupan, manusia kehidupan. Nah, dua ini ada di dalam diri kita. Ini dua pohon itu sekarang ini bagi orang yang percaya ya, ada di dalam diri kita. Kita menjadi dua jenis begitu. Kadang-kadang kalau kita ini makanya pertumbuhan, ini pohon kehidupannya kan bertumbuh, semuanya semua bertumbuh, namanya bukan pohon ya, mulai dari benih.
Jadi kita ini kalau dilihat ini ya, kita Korintus ya, yang maut hidup ini menelan dia maut. Jadi proses yang sedang Tuhan kerjakan itu adalah suatu proses di mana hayat Kristus menelan ini. Lambat laun kita nggak hidup dengan otak kita ini. Yang nentuin baik jahat, nggak itu. Lambat laun kalau orang makin dewasa, dia akan hidup oleh spiritnya itu, batinnya, joy-nya itu. Dia ditentukan oleh Tuhan. Apakah dia ke kiri atau ke kanan, dia ditentukan oleh Tuhan, nggak ditentukan oleh otaknya. Tapi ketika dia, kalau pengenalannya akan Tuhan hanya pengenalan sebatas otak, ya dia cuman, ya ditentukan oleh otaknya juga. Otaknya yang sebesar bakpao itu. Kita bilang terkutuklah orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ya. Tapi itu proses, Bapak Saudara. Dua pohon itu ada dalam diri kita. Kita menjadi manusia seperti itu. Kedua-duanya dalam diri kita ya. Tapi pohon kehidupan ini menelan pohon pengetahuan itu. Ini proses sampai akhirnya kita menjadi manusia kehidupan. Maut tidak ada lagi. Artinya maut itu ditelan oleh hidup pelan-pelan. Proses ya. Semuanya ini proses sampai akhirnya maut tidak ada lagi. Wahyu pasal 21 ayat 1-4 itu. Maut tidak ada lagi. Artinya pohon maut. Itu kan pohon pengetahuan itu pohon maut ya. Tidak ada lagi. Rencananya perfect. Sekali lagi saya ulangin. Sebagai kesimpulan nih ya. Bapak, kita sudah tahu tadi ya. Bapak cara kerjanya pun kita sudah tahu secara garis besar. Kita sudah tahu dia sifat-sifatnya maha tahu, maha setia dia. Terus dia tidak berubah dan sebagainya. Jadi rencananya itu manusia diproses melalui dua pohon itu terus berjalan begitu sampai nanti nggak ada lagi maut. Ya. Nggak ada lagi maut. Nah kalau kita memahami prinsip ini, ya kita bersabar dalam proses itu. Karena proses itu kadang-kadang ribet juga. Jalannya suka itu ya. The long and winding road. Panjang dan berliku-liku. Ya. Tapi ujung-ujungnya nanti yang mau ditelan itu manusia pengetahuan itu, manusia akal ini. Itu yang mau ditelan oleh manusia kehidupan. Semakin kelihatan orang makin dewasa tuh ya di situ. Dia semakin tidak ditentukan oleh akal. Tapi dia ditentukan oleh hidup Kristus, hayat Kristus ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Rencana Tuhan sempurna, tidak gagal ya. Tidak gagal. Karena kan ini proses ini manusia itu yang diproses itu bukan diproses kayak mesin, enggak, itu ditentukan oleh Bapa. Segala itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan hasilnya kepada kemuliaan Dia. Jadi nggak mungkin gagal. Ya, semua manusia pada akhirnya menjadi manusia kehidupan. Nanti kita akan lihat ya bahwa Tuhan lah yang memulai ciptaan baru itu ya dalam diri Yesus, kemudian Kristus dan terus semuanya. Tuhan bilang aku menjadikan segala sesuatu baru, segala sesuatu, nggak ada sisanya, pokoknya baru. Oke, cukup dulu. Yang penting di sini kita sudah masuk ke dalam rencana Tuhan yang perfect itu. Ya, kita sudah tahu prosesnya dan kita tahu hasilnya. Tidak mungkin gagal. Kita akan menjadi manusia. Semua manusia akan menjadi manusia kehidupan. Ya, manusia hidup. Ya. Oke, besok kita akan belajar tentang Toledot. Ini Toledot ini sesuatu ya istilahnya istilah Ibrani itu bisa dibilang garis keturunan atau generasi, tapi yang penting di situ origin, awal sesuatu ya. Initiation, tadi kita sudah lihat itu initiation. Besok kita akan bahas mengenai Toledot, karena dengan Toledot ini kita bisa belajar lagi prinsip Tuhan ini. Ingat Bapak Saudara, tujuan kita tetap mempelajari prinsip-prinsip Tuhan agar kita dalam hidup ini bisa berjalan lah. Agar kita bisa bekerja sama dengan Dia, agar kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Karena Amos dibilang kan itu, berjalan kan dua orang kalau nggak sepakat. Kalau kita nggak tahu Dia cara kerjanya, kita nggak tahu prinsipnya, kita nggak tahu karakter bagaimana kita mau jalan, ya. Supaya kita jangan capek ya jalani kehidupan ini. Puji Tuhan lah. Cukup ya. Besok kita akan bahas lagi mengenai Toledot origin. Haleluya. Amin.